Yo Omers, balik lagi ke Maxi Garage Channel. Hari ini secara randomly kita kedatangan 3 tamu yang tidak berjanjian. Ini teman-teman gua dari kolektor semua segala macam. Ada sih yang janjian. Nah, kita mau ngobrolin sesuatu yang random tapi terarah tentang diecast masa kini, bukan masa gitu. Oke, siapa aja mereka? Let's follow me. Set. There you go. Gua hari ini beruntung banget kedatangan 3 kolektor, 2 seller dan 1 internasional from outside the world. Saya datang dari luar. Oke, sekarang sebelumnya saya lupa bahasa saya. Nah, kenalin dulu, ini the famous Om Sam. Kenalin, ngobrol. Dia bingung sendiri. Halo, saya Supreme Garage. Supreme Garage. Jamaluddin. Where you from? Malaysia, tanah airku. Penang. Oke, ini kita kedatangan salah satu kolektor juga, Om. Saya dari Jimmy, nama saya. Famousnya Hamaya Dulinan. Famous ya. Bos, famousnya apa, gila sniper apa gila ngebom? Dua-duanya. Harusnya diganti famous garage. Famous Garage. Oh, sudah ada. Famous. Oh, famous. Oh, itu famous, beda. Ya, beda. Oke, terus ada satu lagi. Nah, ini dia, semua tahu lah siapa dia. Halo semuanya, Omers, Kolektor Tantes. ganteng. Nama Selalu saya. ganteng. Udah ada yang punya. Udah ada yang punya ya. Nama saya Yuda, kalau di Facebook YR. Salam kenal semua ya. OYR itu singkatan dari apa, Bro? Dari Yuda Rituan. Itu nickname. Biar Nickname. easy lah, biar mudah diingat. Oke, so jadi hari ini kita mau bahas dari yang penting sampai nggak penting. Oh, ya bener ya. Jadi maksudnya kayak kita mau belajar dari sisi-sisi mereka nih, pengalaman mereka sebagai diecaster. Mereka mau berbagi di channelnya Maxi Garage hari ini. Dan gue yakin kita banyak belajar, termasuk gue. Oke, sekarang kita mau mulai coba dari Om Sam dulu lah ya. Om Sam udah berapa lama jadi diecaster? Saya juga lupa ya berapa lama, tapi 7 years? 6 years? nggak sampai lah 5 tahun ada. 5 tahun ya? 5 tahun ada, tapi nggak sampai 6-7 tahun. Nah, Om Sam sendiri ini sekarang seller, kolektor, semuanya? Saya sih masih koleksi yang kesukaan saya dan yang banyak masuk yang dabelan Jual? saya lepas. Berarti seller juga lah ya? Juga. Oke, kalau Om Hamaya ya? Hamaya Ya, Jimmy. Om Hamaya sekarang jadi nggak pernah jualan? Sementara saya fokus kemarin sibuk di kerjaan karena pandemi ini berusaha mencari sesuap nasi dulu, Om. Oh gitu. Tapi sekarang masih lagi stop nih? Enggak. Nah, di sini kelihatannya banyak teman yang bilang, wah kok nggak nongol. Tapi saya tetap mantau Mantau ya? dalam arti yang koleksian, contohnya Datsun itu pasti harus yang baru-baru harus punya. Oke. Terus lu sendiri udah berapa lama jadi diecaster? diecast itu waktu SMA itu sudah koleksi yang Maisto. Oh, 2010 itu udah dari 2010 lah. Jada ya, sempet main Jada juga ya. Jada. Itu dari 2010 saya. 2010 ya, wah 19. Dari Jada terus 9 tahun. Jada meredup mulai ke Hot Wheel. Nah, Jadi diecaster lu udah cukup lama ya? Udah. Lebih lama dari saya sama Om Sam ya? Nah, ini pernah sempet dikasih bocoran juga nih Om YR, udah dari umur berapa lu ya? Lu jadi diecaster like from the kids ya? Pokoknya saya itu start dari usia 13 tahun. 13 tahun, and then you are now, lu salah lu sebut umur. Ketahuan deh. Gue nggak mau sebut umur sekarang, dari usia 13 tahun. So it's like more than 20 years then? Dan ya jujur aja udah 27 tahun kan. 27 tahun? 27 tahun. As a diecaster? As a diecaster. Jadi Mantap. dulu itu belinya itu Dari orang tua beliin seminggu gitu ya? sekali, tapi kita sisihin uang jajan harian itu untuk beli hari Sabtu beli diecast. Nah, dulu brand apa Om yang kalau boleh tahu? Hot Wheels.
Hot Wheels ya? Hot Wheels tahun 93 itu Hot Wheels keluar di ada satu toko mainan terbesar di kota Semarang. Oh, that's where you from? Semarang. Jadi memang tadi di Jakarta ikut orang tua pindah ke Semarang. Jadi ada satu toko mainan yang cukup besar di Semarang namanya Toko Raja Wali. Dia itu ada Hot Wheels gitu dipampang di situ. Karena dia kartnya itu waktu itu kan menarik ya, paling bagus gitu dan paling mahal saat itu. Paling mahal dulu berapa? Dulu inget harganya 4.500. 4.500 guys. 4.500 dulu kita sisihin itu $1 2.500 dulu. iya kan? Iya. 4.500 ya kita sisihin uang itu ya nggak jajan belum demi Hot Wheels demi mainan itu gitu. Oh, pada saat itu 4.500 is a big. Iya ini ya, mahal, big. iya betul. Sekarang beda lah ya gitu. Oke, jadi 27 tahun jadi diecaster. Nah, sekarang ini sendiri Om koleksi dan jualan juga. Ya, Betul ya? betul. Jadi asal muasalnya jualan itu adalah jadi kan kita kan nggak pernah namanya kita beli itu dulu mana tahu sih ya namanya media sosial gitu. Kita hunting itu hanya ada di department store ya kan, kayak misalkan Toys Kingdom, Key Station atau toko-toko mainan yang ada gitu. Tapi ketika kita mulai meranjak media sosial dan kita ketemu Facebook, nah, disitulah kita akhirnya tahu oh bahwa sebenarnya dunia diecast itu nggak hanya selebar daun kelor itu ternyata gede banget dan kita tahu ada ini ada itu kaget juga kita kan. Kita ikutin nah, terus sampai sekarang. Oke, jadi Facebook itu kan belum lama lah ya. 10 Belum. tahun. It's around 10 tahun ya setelah Friendster segala macam ya. Oke. Nah, ini random question aja sih. What do you guys think about diecaster saat ini? Anak-anak diecast, anak-anak milenial ya kita ngomongin yang Instagram, Facebook, marketplace semua segala macam. Menurut Om tuh funnya yang dulu nih dari pertama kali lu mulai ya. Let's say you 9 years ago, 5 years ago, 27 years ago itu esensinya gimana sih? Diecaster masih sama nggak hari ini? Coba mungkin dari Om Amaya dulu. Kalau dulu sih karena saya penghobi otomotif ya. Jadi bukan 1 juga main ya? Iya, saya 1 banding 1 main, motorcycle main. Jadi memang dasar jiwanya itu otomotif. Jadi mainan itu dulu karena ya suka ngumpulin jajarin mainan-mainan. Ya sama kayak kata Om Yuda. Jadi ke department store beli. Nah, kalau sekarang lebih dimudahkan. Jadi adanya ya, lu bisa tinggal hunting kita hunting. Ya, iya, huntingnya sudah ke sosmed. Jadi gampang. Jadi gitu betul. Ya. Kamu yang cari barang rare aja, sebutin aja wants to buy bla bla bla. Semua pada nyamperin. Nyamperin. Oke, punya huntingnya sendiri. Iya, benar. Nah, kalau Om Sam sendiri? Saya juga sama. 5 tahun, 5 sama tahun seperti Om Hamaya. Firstnya kan saya naik motor saya lah ya, nggak perlu sebut merek. Takut kena Ducati ya? Ya, takut kena merek ya. Saya beli semua segala jenis diecast. Saya itu udah lama. Itu kalau itu sebelum saya main mobil, itu udah lama banget. Pas saya kumpulin itu dia sama, kemana aja saya beli itu. Sampai saya ketemu satu customizer yang bisa bikin motor jadi seperti yang saya mau. Oke, dengan ukuran skala yang lu ya, pengen gitu ya. Pas saya ketemu sama dia, oke lah dia bikin satu, saya lihat bagus, tapi di situ ada mobil juga. Tapi awalnya nggak peduli. Saya pulang kampung ketemu adik saya penuh. Kok ada banyak banget nih, apaan? Hot Wheels. Dia mulai cerita tuh, tapi Camaro semua. Kayak dia bilang itu ini. Ya udah saya simpan Camaro semua. Ada lah di rumah 200. Oh, jadi lu hijack tuh Camaronya adik lu? Aku beli sendiri. Oh, ini kakak yang baik. Aku beli sendiri. Dulu aku beli semua. Oh, lu koleksi Camaro juga. Dua supaya ada teman ngobrol dan bisa ini, dan itu jadi bagus. Kita punya relationship agak lebih close lah. Tuh, tapi, Omers, jadi lo kalau koleksi with your family juga ada kegunaannya ya. Oh, lu berguna juga berarti, San. Problemnya adalah di sini itu kemarin tuh banyak banget yang ada yang dia nggak ada. Ya problem buat aku. jadi lu banyak beliin buat dia sekarang. Dia. Oh ya, lu saatnya lu balas budi lah ke dia. Sampai sekarang aku kalau ada lelang di Malaysia gitu, apa aja yang Camaro aku beli. Terus aku kirim ke dia. Pas dia akan buka semua segala jenis apa yang sampai dia akan buka. Setan itu anak itu.
Dia buka, dia rusak, ini ada Camaro nih. Ya emang itu buatmu surprise, padahal aku pengen tuh kan. Oke, tapi jadi esensi diecasternya sendiri, menurut lu dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, fun-nya masih ada ya? Fun-nya masih ada, cuman sekarang ini itu too much drama? Bukan too much drama. Aim-nya itu udah beda. Kalau aim dulu kita itu pengen punya dan pengen koleksi. Sekarang ini kita pengen punya buat jual lagi. Sampai semahal apa ini bisa jadi. Dan kalau hari ini kita beli, harganya itu di atas pasaran dikit daripada yang terjadi, kita nggak akan beli. Itu problemnya. Kalau dulu aku ada bin, yang nggak peduli mau itu apa, yang penting ada. Oke. Ya sama ya. Nah, kita mau denger nih dari 9 tahun udah, 5 tahun udah. Kalau yang 27 tahun nih. Apa sih menurut lo Om Yuda? Kalau 27 tahun yang lalu nih as a diecaster, mungkin kita nggak usah ngomong 27 tahun lah ya. Since you 20 lah ya, udah remaja, udah mulai ngerti gitu. Gimana menurut lo? Ada bedanya nggak sama diecaster yang baru-baru sekarang nih nongol gitu? Pastilah jauh. Karena kan kalau zaman dulu itu kita kan murni untuk koleksi. Kita tuh masih bisa dibilang passionnya tuh memang untuk koleksi. Jadi pada zaman lu baru main itu memang nggak ada transaksi jual beli seperti yang sekarang nampak. Oh nggak ada. Kan gila nih kalau kita ngeliat sosial media kan. Animonya kan like people trade, people sell, people buying gitu. Betul, itu zaman dulu nggak ada ya? Kalau dulu kita punya ya kita main bareng. Oke. Dulu begitu. Benar. Jadi zaman dulu tuh gini. Kita udah nggak nilai, kita tuh nggak menilai suatu barang itu berdasarkan harga lagi. Kita dapat barang yang kita suka, apapun itu mau murah mau mahal ya kita beli. Tapi memang zaman dulu itu kita tidak ada namanya sosial media. Kita nggak pernah tahu tuh cuan, kita nggak pernah tahu rugi. Kita suka, kita beli, kita mainkan, kita Jadi simpan. Berarti kalau dulu itu, maksud gue gini, berarti lu kalau beli toko kan harganya selalu sama dong? Itu aja yang kita beli. Jadi maksudnya lu nggak bisa dimahalin, nggak bisa dimurahin, memang harga tokonya seperti itu. Iya, betul. Kayak lu pergi ke, ya kita hunting ke misalnya ke Carrefour atau ke Alfamart atau Indomaret, nah semua harganya sama. Iya. Karena kita expect dengan harga yang sama kita dapat barang hot item gitu kan. Betul. Zaman dulu nggak ada tuh. Nggak ada, karena semua itu kan same price. Berubah total semuanya tuh 180 derajat ketika kita mengenal sosial media. Ya kan? Jadi sosial media menurut lo is very strong ini. Iya, betul. Itu efeknya luar biasa. Ya kan? Kita mungkin dulu beli sebulan 1, 2, 3, tapi ketika kita mengenal Facebook tiba-tiba kita beli bisa sampai 20, 30 tanpa kita sadari. Itu efeknya luar biasa. Jadi lu bisa bilang diri lu itu jadi seller itu setelah sosial media ini booming dong? Oh iya, jelas. Jadi memang sebenarnya lucu ya, karena kita kan koleksi itu udah lama. Koleksi lama? Oke, US kolektor lama nih ya? Lama. Kalau pada saat sebelum sebelum jualan, sebelum seller itu, gua hitung barang gua itu udah sekitar 3.000 pieces. Oh, at that time you just keep buying aja. Keep buying 3.000 itu dari tahun 93 kita simpan. Waduh, 93. Gua masih koleksi yang lain. Itu ada 3.000 pieces yang kita masukin dalam kontainer sebagian kan? 93 belum lahir ya. Oke. Nah, habis itu kita mengenal media sosial, kita kan pasti akan senang kan ketemu teman baru, kita ketemu komunitas baru, kita belum tahu yang namanya beli ini beli itu, tapi kita posting barang-barang kita. Nah, kenapa kita kenapa saya jadi seller? Pada saat itu tuh banyak yang PM ketika kita foto, banyak yang PM, Om mau dong, Om ada nggak ada? Nah, cuma ada 2 nih Om. Oke, dijual. Itu laku, masih harga kayak harga ya udahlah gitu ya. Ya harga suka-suka kita lah, ya kan kita udah nggak kenal apa nggak gitu. Ada yang barter, jual laku. Nah, kok Diecast ini bisa jadi sesuatu yang menghasilkan ya, maksudnya begitu kan, tanpa kita sadari. Nah, dengan begitu, otomatis kepala kita akan berpikir bagaimana kita menghasilkan lebih, ya kan dari hobi. Ya kan hobi karena itu kita happy. Lu nggak mainnya di Diecast kan? No, gue punya kerjaan. Own business. Ada, saya punya kerjaan utama, karena punya bisnis yang lain. Karena Diecast itu hanya sekedar hobi gitu. Jadi ini bonus semuanya. Oke. Sekedar bonus dengan extra money itu lu bisa beli, ngomplitin lu punya koleksi lagi. Betul, tanpa kita mengeluarkan uang sendiri. Oke. Nah, kalau Om Hamaya nih, kalau gue tanya kan dari kita berempat di sini kan Om Hamaya sendiri yang belum pernah jualan. Pernah lah ya, cuman nggak bisa bilang diri lu seller. Enggak.
yang membuat lu bertahan as a collector tuh apa? Beberapa kasih 2 poin gitu. Kan ada orang nih kadang-kadang udah collector tiba-tiba jadi seller dadakan. Nah lu kan belum nih Om. Kenapa yang bisa membatasi lu? Enggak lah, gue kolektor aja deh, gue masih jualan. Oh, semua orang need. Iya kan, need. Wah, ada ini. Paling saya gini. Beli 5 item dengan 5 piece dengan 1 item yang sama. Dikit. Kita berharap harga naik, kita jual. Bukan berarti saya sellernya yang tiap bulan gitu running tiap bulan, enggak. Jadi saya cuma pembuat rame dunia diecast. Pembuat rame dunia diecast. Iya. Lu ambil bagian lah gitu. Supaya gitu. Bukan buat kerusuhan. Supaya apa ya? Jangan dicari polisi diecaster dia kan lagi ngilang nih dia. Nah, terus yang inti poinnya itu adalah karena saya suka. Oke. Tadi otomotif itu. Iya. Masih sayang gitu lah ya. Betul. Terus menurut Om sendiri ada kemungkinan nggak Om Hamaya someday jadi seller? Rasanya sih enggak ya. Serius? Karena direkam loh ini Om. Iya. Saya juga sama teman yang lain ya. Tapi ya misalnya ke Malai dikasih. Ya saya juga kenal yang siapa-siapa kenal. Tapi titip jual aja Om ke Maiksi aja, ntar kasih kita yang jualin. Mas, jadi sellers tuh nggak gampang. Hari ini kita baru kena fitnah juga. Kirim batu tadi Om Sam ada. It's gonna be crazy memang. Jadi seller tuh nggak gampang, bener ya. Untuk jadi cuman kayak Om Yer tadi cerita dari dia ngelihat animonya bisa buat dari trade semua segala macam ada nilai lebih memang buat memenuhin nambah-nambah lah ya gitu ya. Iya, ini kalau boleh cerita sedikit, memang itu prosesnya nggak mudah, ya kan? Karena kita mau jadi seller itu satu hal yang kita nggak bisa lupakan yaitu adalah trust, kepercayaan dari buyer gitu. Jadi intinya kita jaga semua itu. Jadi ya kita menjaga image, kita menjaga mental, kita menjaga mindset kita pun harus positif terus. Nggak mudah, itu benar nggak mudah jadi seller. Nggak mudah, memang nggak mudah. Saya sendiri pun belajar gitu. Kadang-kadang gue takut bahwa gue ngecap diri gue as a seller karena banyak hal kita juga mesti belajar sampai hari ini kan. Karena emosi kita yang namanya nanganin 200 orang, 300 orang in the same time gitu ya. Let's say lah 100 orang itu isi kepalanya beda-beda gitu. Ada yang jawabnya maunya buru-buru, ada yang baru bayar minta dikirim, ada yang ya you know lah gitu. Jadi mau jadi seller nggak apa-apa, nggak usah takut menurut saya. Tapi jangan anggap juga wah jadi seller gampang dan kita nggak ada usahanya gitu. Jangan lihat uangnya aja. Iya, jangan lihat uangnya doang, mesti kuat mental bos. Betul, mindset itu semua mindset. Lu jadi seller tapi di kepala lu hanya cuan tanpa kita. Jadi gini loh, diecaster itu kan keluarga ya. It's a family gitu loh. Ya kan it's a family. So kalau misalkan orang mengenal kamu hanya dari segi uang, money, dia akan membaca. So kalau kita memperlakukan seller, sesama buyer itu family, mereka juga menganggap kita juga family. Itu terjadi, betul-betul gitu. Ya kan? Nah, kalau Om Sam sendiri nih, gimana Om Sam? Lu kan kalau gue lihat ya, kalau per hari ini kan Om Sam udah mulai masuk ke dunia seller lah ya. Nah, amin like dari beberapa sisi, you are seller. Toko buka gitu kan, jam segini buka. Come on man, you punya toko online yang bukanya setiap pagi jam 9 orang udah pada ngantri. Itu gara-gara pandemi ya, kita kan nggak ada kerjaan. Di rumah ngomong ngapain ini ya. Bingung ya? Iya, mau beli lagi ya nggak tahu mau ngapain juga. Ya udahlah jual satu-satu. Tiba-tiba animonya bagus. Betul, itu ya. Hype-nya bagus dan kita try untuk continue habis barangku. Oke, ini mungkin kita tutup di part yang ini ya. Nah, menurut Om sendiri ini kan kita ini PSBB lagi segala macam ya. What do you think about pandemi yang kemarin pertama dan ini kena lagi nih, masih kita kena PSBB lagi. What's next gitu buat diecaster sendiri? Ini waktunya tepat buat beli barang atau buat nahan beli barang? Nih gue ngomong fair ya, karena gue juga seller, gue maunya orang nggak nahan gitu kan. Cuman menurut pandangan kalian gimana nih? Coba mungkin dari sama dulu deh. Buat aku sih, is it good time for buying or is it good time for ngerem? Sementara sih kalau yang baru-baru sih it's a good time to buy karena banyak sekarang ya. Udah ratusan seller, itu perang harganya luar biasa bagus dan ini peluang kita untuk beli dengan harga yang
Jadi dia size down the price yang di mana-mana masih terjangkau lah. Ya, masih terjangkau dan itu bagus. Kalau mau jual sekarang kayaknya bukan waktunya. Karena bukan waktunya. Karena barang baru itu harganya itu terjangkau banget. So barang lama ataupun barang-barang rare kelihatan terlalu mahal. Oh, dan karena banyak banget spasinya gitu ya. Space-nya tuh gapnya. So agak susah karena sekarang kolektor-kolektor gede ya kayak Om Hamaya juga atau semua yang lain-lain itu udah ada jalurnya yang mereka bisa beli dari luar-luar. Oke, ya memang benar sih. Diakuin memang sekarang kita punya buyer sendiri ya di online ya khususnya. Kita punya buyer yang very smart. I mean like dia bisa research semua segala macam nih barang dari mana dan semua peluangnya sama seller. Masukin untuk ngurus segala macam mereka udah pada tahu. Karena everything's online, just kayak Om Hamaya bilang. No boundaries sekarang kan online. No boundaries. Yeah. So semuanya bisa. Saya juga dapat link-link yang beberapa di luar yang saya bisa masukin barang, yang saya ambil barang buat saya ya, yang saya suka dan lama kelamaan jadi banyak. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya, Om Sam ya. Om Sam personality nggak ngaruh. Nggak ngaruh ya. Tapi menangkap momennya itu kita harus tepat. Kalau menurut Om Yer gimana? Is it good time for buying? Or is it good time for taking a break? Kalau sebenarnya kalau ngelihat dari kondisi pandemi yang nggak selesai begini, pasti roda perekonomian juga akan terpengaruh, ya kan? Ada yang sangat berpengaruh, mungkin ada yang justru nggak berpengaruh. Gimana personality manusia masing-masing, ya kan? Kita mau ngerem, tapi ternyata Mattel selalu mau gempur dengan barang-barang yang bagus-bagus. Jadi kita juga nggak bisa ngomong apa-apa. That's the thing ya, like the disease-nya tuh kayak di dalam kita sendiri kan. Iya, jadi sebenarnya bukan masalah kita ngerem atau kita mau jual atau kita mau beli. Tapi kalau memang passion-nya itu kita memang ada dan kita sebagai kolektor mau beli aja. Nah, we talk about passion. Kalau orang yang passion-nya di diecast, mungkin nggak keluar kata pensiun? Nggak akan. Nggak akan. That's another topic yang menurut sulit banget ngomongin. Benar. Gitu, kan? Even pun ada orang mengaku pensiun, dia jual semuanya. Pasti ada paling nggak 1 atau 2% yang dia sangat sayang, dia akan keep. Dan itu akan menjadi trigger di kemudian hari dia untuk lagi membeli. Ya, itu namanya passion, udah namanya udah bercampur dalam jiwa raga dia. Ya kan? Ya, exactly. Jadi nggak semudah itu ngomong kata pensiun itu. Iya. Kalau menurut Om Hamaya sendiri gimana? Sama sih, sama pembahasan sama Om Sam, sama Om Yuda sama. Jadi is it a good time for buying? What do you think? Justru waktu untuk mau beli, kalau jenjang yang tadi Om Sam bilang barang yang mahal itu susah. Justru yang keluar baru-baru itu orang kalau mau jual mahal kan berat mikir. Jadi mau nggak mau kan lepasnya dengan harga yang terjangkau juga, nggak bisa cuan yang gede. Itu waktunya beli. Nah, ditambah yaitu jiwanya kalau sudah diecast, kalau ada barang nongol baru, Mattel hajar baru, pasti beli. Mungkin kan nggak beli, pasti beli. Pasti beli. Kayak saya meskipun ya diam-diam ya pasti beli. Meskipun nggak nongol ya beli lah. Jangan punya akun lain ya. Backer spesialis ya. Pasti beli. Dia kan akunnya Hamaya Dulina. Dulu kan ada Yudar itu, ada YR. Ada juga nih. Ada deh. Pasti beli lah. Waktunya pasti. Kalau kita tergantung bayarnya ya. Ada barang nongol mahal. Punya budget lebih ya sikat, silakan. Jadi Omar sendiri kalau gua ya pengalaman gua ngelihat sekarang gini. Dulu pertama kali kita nih sebagai seller kadang barang udah pada mau datang cuman nggak tahu nih ada yang beli nggak gitu kan. Ketakutan yang pertama gue pikirin is it ada daya belinya seperti apa. Ternyata Omar ini waktu pandemi belinya itu malah semakin menggila dalam arti the first month atau sampai 3 bulan pertama itu nggak ngefek. Malah mereka punya lebih banyak waktu, contoh kayak lelangan gitu. Yang biasanya ngebit di hari terakhir, ini hari pertama udah ikut ngebit karena dia punya waktu gitu kan. Dan ternyata gue pelajarin, biasanya nih, ini Omar semua yang nonton ya, you guys sudah training untuk nyisain duit sampingan buat beli hobinya kalian. You know like, oke, ini nggak ganggu uang dapur gua, ini nggak ganggu duit bini gua, karena kalau ketahuan bini gua, it's gonna be something happen gitu kan. Jadi udah biasa menyisihkan. Ini udah topik lain nih, topik bini ini. Enggak, maksud saya di daya belinya sekarang karena pandemi. Makanya
makanya Ducati dijual. Jadi kayak pandemi gitu, kayak hal-hal pandemi yang seperti kemarin, yang pertama itu sebenarnya nggak terlalu ngefek the first 4 months, and then end up like 6 months itu selesai kan, masih cukup tuh tabungannya. Nah ini ada lagi nih PSBB nih gitu kan, is people like more headache and everything. Ya udah, mas gua diecaster sendiri jiwanya nggak bisa dicabut begitu aja. Waduh, corona, you cannot kill diecaster soul, man. justru gini, gue percaya kalau mereka pandemi berikut ini kan yang batch berikut, mereka rela extra batch. Ya, extra batch. Mereka rela menjual Bronto mereka cuma beli diecast, bisa jadi begitu. Dong. Ini dunia hobi kemarin ya sedikit ramai gitu. Kan? Tapi saya pernah bilang sama teman juga, Shelly itu juga tidak kalah sama, maksudnya kalah nanti sama diecast. Karena kenapa? Shelly itu hanya sesaat. Iya, saya dulu sudah punya Shelly dulu. Karena orang sekarang rame, oh Bronton, oh ini. Oh nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa, biar iklan. Jadi ramenya sesaat. Nah kalau diecast itu sudah pengikutnya itu lebih ribuan daripada Shelly. Itu benar kok, itu mati 1 tumbuh 1000 gitu. Betul, diecast itu mati 1 tumbuh 1000. Oke, Omers, jadi hari ini kita belajar ya, maksudnya kayak diambil kesimpulannya adalah industri diecast itu is a good industry. You guys agree, right? Yeah, agree. Like no matter what happen, mau ada pandemi atau things like yang everything maybe nyetop kita sendiri buat untuk belanja, tapi this is a good industri. Jadi kalau Omers yang mau jadi seller, jangan takut. Menurut gua nggak apa-apa. As a seller, gua nggak mikirin lo orang sebagai kompetisi, tapi as a seller is a good industry. Tapi jadilah seller yang baik, seller yang benar, jangan seller yang ngaco, asal jual gambar barang nggak ada gitu loh. Karena kirim batu. Kayak Om Mike ya. Oke, jadi menurut gua as a seller lo mesti ada step up sih. Dikit-dikit pelan-pelan gitu belajar, one stage one test, karena sampai hari ini kita juga masih belajar. Nah, buat buyer sendiri ya, yang kolektor segala macam, menurut gua kesimpulan gua ya, kalau lu suka lu beli, lu suka nggak usah pikirin apa ya, maksud gua nggak usah pikirin naik turun harganya itu sendiri kan, karena at the end ya lu sendiri yang nikmatin. Bener ya? Bener dong. Kita setuju ya? Setuju banget. Oke, so guys, thank you for watching. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi sama Omers semua yang ada di sini, dan jangan lupa like, subscribe, and share di channel biar kita bisa lebih lagi sharing hal-hal yang cool buat kalian semua. Salam Gas Omers. Peace. I'm out.